Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dwi Ananda. NIM 17 14 10 128 dengan jurusan Ekonomi Syariah kelas D semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester MK Manajemen Perbankan. Langsung ke soal pertama, yakni jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dan analisis 5C, 7P, serta studi kelayakan. Baiklah, konsep 5C. Yang pertama yakni karakter. Karakter biasanya diidentifikasi melalui tes wawancara dengan customer service yang bertujuan untuk mengidentifikasi data diri sang nasabah serta latar belakang dari sang nasabah tersebut. Yang kedua yakni capacity. Capacity kerap disebut dengan capability, yakni kemampuan dari nasabah tersebut membayar pinjaman atau kredit kepada bank. Yang ketiga yakni capital. Capital ini modal yang dimiliki oleh sang nasabah untuk memulai usahanya. Yang keempat, collateral. Yang keempatnya nih, collateral. Collateral adalah jaminan yang dipegang bank dari nasabah ketika nasabah tersebut tidak bisa membayar kreditnya. Yang terakhir nih, kondisi perekonomian negara tersebut atau di daerah tersebut. Karena jika kondisi perekonomian di daerah tersebut sedang buruk, mungkin bank akan berpikir kembali ketika ingin memberikan kredit kepada nasabah tersebut, dikarenakan mungkin nasabah tersebut akan mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman tersebut. Lanjut ke 7P. Yang pertama ini personality. Personality ini mirip dengan prinsip yang 5C, yakni yang pertama karakter, di mana itu mengupas tentang data diri, latar belakang, dan sikap perilaku sehari-hari sang nasabah tersebut. Prinsip 7P yang kedua yakni party, yakni pihak bank menggolongkan atau mengklasifikasikan tingkat dana yang dimiliki oleh nasabah, tingkat kepribadian, loyalitas, dan sebagainya. Tentu saja di dalamnya pihak bank membedakan pemberian fasilitas kredit nantinya. Prinsip 7P yang ketiga yakni purpose, yakni di mana pihak bank ingin mengetahui tujuan dari peminjam tersebut meminjam dana dari bank tersebut. Prinsip 7P yang keempat yakni prospek. Prospek di mana biasanya ditujukan untuk peminjam yang meminjamkan dana untuk modal usahanya. Di mana ketika prospeknya bagus, mungkin bank akan memberikan kredit kepada peminjam. Tetapi jika prospeknya buruk di mata pihak bank, mungkin bank akan berpikir kembali untuk meminjamkan dana untuk modal usaha tersebut, karena mungkin sang peminjam tidak bisa memberikan atau membayar kreditnya. Prinsip kelima yakni payment, di mana prinsip ini berhubungan dengan prinsip sebelumnya yang berkaitan dengan pembayaran dari pihak peminjam. Apakah pihak peminjam tersebut bisa membayar kreditnya atau tidak? Tentunya pihak bank menilai dari prospek usahanya, keuangan perusahaannya, serta lain-lain. Prinsip 7P yang keenam ini profitability. Profitability yakni kemampuan dari sang peminjam untuk menghasilkan laba dari usahanya. Semakin tinggi profitability-nya, maka semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan akan disetujui oleh bank. Prinsip 7P yang ketujuh yakni protection. Protection tidak jauh beda dengan prinsip 5C, yakni karakteristik
proteksi ini juga mengacu pada jaminan yang diberikan oleh peminjam, yakni bisa berupa aset rumah, perusahaan, atau bahkan dari asuransi yang dimiliki nasabah. Selanjutnya ini studi kelayakan. Secara singkat, studi kelayakan adalah penilaian terhadap kemampuan calon peminjam untuk melunasi hutang-hutangnya. Terdapat 7 aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama, hukum, yakni menilai keaslian dokumen yang diajukan ketika mengajukan kredit. Yang kedua, marketing, yakni bertujuan untuk melihat prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah. Yang ketiga, yakni keuangan, yakni menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kredit atau hutang-hutangnya. Yang keempat, yakni teknis, yakni mengukur dari segi fisik dan lingkungan perusahaan sehingga perusahaannya tetap sehat dan produk-produknya juga mampu bersaing dengan yang lainnya sehingga menghasilkan laba yang lebih besar. Yang kelima, yakni manajemen, yakni mengatur tentang struktur organisasi dan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Yang keenam, yakni sosial ekonomi, yakni menganalisis dampak yang disebabkan oleh proyek yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang ketujuh, yakni AMDAL, yakni analisis darat, udara, laut, serta kesehatan masyarakat ketika proyek tersebut sedang berlangsung. Oke, selanjutnya yakni nomor 2. Halisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank XYZ dengan nominal 300 juta. Pembiayaan bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun yang dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayarkan bank setiap bulannya dan hitunglah pada jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan. Baiklah, pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui, yakni waktu yang didepositnya 3 bulan. Dana yang didepositkan yakni 300 juta. Bunganya yakni 10% dan pajak 15%. Yang ditanya bunga bersih yang diterima oleh Halisa selama 3 bulan. Jadi pertama-tama kita cari bunganya dulu, yakni 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12. 12 ini yakni jumlah bulan dalam 1 tahun, yakni sama dengan 30 juta dibagi 12 sama dengan 2.500.000 rupiah per bulan. Tetapi ini bukan bunga bersih yang diterima Halisa. Perlu dikurangi oleh pajak, yakni 15%. Pajaknya 15% dikali 2.500.000 rupiah sama dengan 375.000 rupiah. Bunga bersih per bulannya yang diterima Halisa yakni 2.500.000 diambil 375.000 sama dengan 2.125.000. Ini per bulan. Bunga bersih yang diterima oleh Halisa selama 3 bulan yakni 2.125.000 dikali 3. 3 ini 3 bulan. Sama dengan 6.375.000 rupiah. Selanjutnya yang di pertanyaan nomor 3, yakni tujuan umum dari manajemen pemasaran bank serta mengenai konsep-konsep pemasarannya. Tujuan umum dari manajemen pemasaran bank yakni yang pertama memaksimalkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang kita tawarkan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang ditujukan kepada setiap konsumen yang berdasarkan keinginan konsumennya. Yang ketiga, memaksimalkan pilihan dari ragam produk dalam artian sehingga calon-calon pembeli produknya tersebut dapat melihat berbagai jenis produk yang telah disediakan oleh
kita, yakni bank tersebut. Yang keempat, memaksimalkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Mengenai konsep-konsep pemasarannya, yakni konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Sekian jawaban dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.